Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan mengusir Belanda pada era kebangkitan nasional. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang gak kenal sama pelopor emansipasi wanita ini? Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Nah, Kartini punya hobi membaca yang sangat tinggi, apalagi membaca buku-buku tentang kemajuan wanita di luar negeri. Makanya, ia jadi punya cita-cita untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia melalui pendidikan agar mereka mendapat hak dan kecakapan yang sama dengan kaum pria. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Kartini ingin sekali membangun sekolah khusus wanita. Tapi pada saat yang sama, ayahnya menjodohkan Kartini dengan Raden Adipati Djayadiningrat yang adalah Bupati Rembang. Untung saja, suami Kartini mendukung cita-citanya, sehingga Kartini berhasil membuka sekolah pertamanya di rumahnya sendiri dengan nama Sekolah Kartini. Lama-kelamaan, mulai didirikan lagi Sekolah Kartini yang terletak di Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan lainnya. Selain mendirikan sekolah, Kartini juga rajin surat menyurat dengan teman-teman ayahnya di Belanda. Isi suratnya apa ya? Isi suratnya adalah curahan hati Kartini tentang cita-citanya memajukan wanita Indonesia. Akhirnya, surat-surat tersebut dikumpulkan dan dijadikan buku loh teman-teman, yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 saat melahirkan putra satu-satunya. Walau begitu, perjuangannya selalu kita peringati setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Sampai sini dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kaulah Sri Kandi, Jakarta, 21 April tahun 2021. Hujan belum berhenti, kabut tebal masih menyelimuti budaya pilih kasih di negeri ini yang menjadikan anak seorang wanita dibatasi. Tangis selalu mengalir di pipi, tak ada satupun mereka yang peduli. Meski menangis sampai merintih sedih, mereka menutup telinga seakan-akan tuli. Wanita dikurung, wanita dilarung, wanita dikungkung, bagaikan katak di dalam tempurung. Lemah dan tak memiliki daya, melawan pun tak akan bisa. Pasrah menerima semua yang ada, menerima berbagai macam tubian siksa. Tapi kini semua telah sirna karena hadirnya sosok satria wanita, seorang Kartini yang begitu mulia, berjuang untuk kaum wanita.
Kini kaum perempuan telah terlepas, bebas tanpa ada batas, setara dan telah merdeka. Kini tak ada duka, perih dan juga lara. Duka, perih dan juga lara tidak akan pernah kembali lagi. Semuanya telah sirna, tergantikan dengan senyum di pipi. Inilah hasilnya, hasil semua jerih payahnya, jerih payah yang menggelora. Kaulah ksatria wanita, kaulah sosok seorang Sri Kandi, adalah Raden Ajeng Kartini. Selamat Hari Kartini. Terus gelorakan cita-cita Sri Kandi, raihlah dengan hati nurani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengenang dan memperingati pahlawan kita, Ibu kita Kartini, mari anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ibu kita Kartini. Bintang juga hari ini sangat berbeda dengan hari biasanya. Benar sekali. Hari ini kita berbeda penampilannya karena ini adalah hari yang spesial. Hari apa, Bintang? Hari ini adalah hari memperingati Kartini. Mari anak-anak, kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah, memuji nama Tuhan, dan kita akan menaikkan pujian Tinggikan Dirimu. Ku
Mari kita berdoa, buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan terus memberkati, menyertai kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami, biarkanlah setiap pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami terus diubahkan melalui setiap akad yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terimalah setiap puji dan sembah kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan ibadah kita. Karena hari ini hari spesial, maka kita harus semangat. Semangat seperti Ella Kartini dulu, yang berjuang untuk emansipasi wanita. Ya, karena hari ini kita harus bersenang-senang, harus bergembira-ria. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Saya Berkira. Tak pergi dariku.
padamu hatiku percaya. Kau lama mengharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang gunung-gunung berganjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Anak-anak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian dengan sayang. Karena kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengatakanku, aku berserah. Kau menyaksikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau pujikan dengan sepenuh hati kita, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertamu, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu.
pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak boleh menyiapkan Alkitab karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah daripadamu. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan. Hari ini kami boleh ibadah bersama-sama meskipun kami belum tatap muka. Tapi kami tetap bersukacita karena Tuhan baik. Berkati anak-anak supaya boleh duduk baik untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup mereka sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan supaya juga menguatkan kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa bersyukur, amin. Habis gelap terbitlah terang. Setiap kita pasti pernah mendengar kata-kata ini. Anak-anak, ini adalah kata-kata dalam sebuah tulisan atau buku yang ditulis oleh Ibu Kartini. Ibu Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak kesetaraan perempuan. Pada zaman dulu, perempuan tidak mengecam pendidikan dengan baik. Ia begitu gigih memperjuangkan hak perempuan sehingga perempuan mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Seperti saat ini kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, boleh dapat pendidikan yang baik. Jika Ibu Kartini berjuang untuk hak kesetaraan perempuan, lalu siapa ya yang berjuang bagi kita yang penuh dosa dan selalu melakukan kejahatan seperti marah-marah dengan teriak-teriak, berbohong, malas berdoa, malas mengerjakan tugas, dan tidak taat kepada orang tua. Dulu hidup kita seperti gelas ini yang hitam dan gelap. Kita selalu melakukan dosa, dan bagaimana kita menyelamatkan diri kita yang berdosa? Kita pasti dihukum, sebab hukuman dosa adalah maut. Tetapi anak-anak, ada satu pribadi yang mau menyelamatkan kita. Siapa dia? Ya, betul sekali, Tuhan Yesus. Dia mau menyelamatkan kita. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Yesus menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Yesus dipaku, Yesus dicambuk, Yesus ditikam karena menanggung dosa-dosa kita. Dia harus mati menggantikan kita. Mari kita lihat di Yohanes 19 ayat 33 dan 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Sedih sekali melihat Yesus disalib. Murid-murid pun sedih dan hilang pengharapan. Mereka tidak tahu kepada siapa lagi mereka mengandalkan diri mereka. Tuhan Yesus disalib, bukti cinta kepada kita yang berdosa. Yesus mengasihi kita semua tanpa melihat status kita, kekayaan kita, kepandaian kita, warna kulit kita. Anak-anak, Tuhan Yesus memang manusia, sehingga dia bisa mati. Tetapi Tuhan Yesus juga Allah, maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Rasanya senang sekali mendengar Yesus bangkit dan hidup. Bahkan Yesus menampakkan dirinya berkali-kali kepada murid-murid untuk menyatakan dia hidup, dia bangkit. Ya, dimulai dari Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita lihat di Yohanes 20 ayat 16 sampai 18. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi tidak ada Thomas. Ya, kita lihat di Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas. Sebab sebelumnya Thomas nggak percaya. Kenapa Tuhan bangkit? Kok bisa Tuhan bangkit? Ya, apakah mungkin orang mati bisa bangkit? Thomas nggak percaya, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas. Kita baca Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Kemudian dia berkata kepada Thomas, tahulah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Yesus juga menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Kita lihat Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia di sini adalah Yesus ya. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka ini dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita lihat Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga menampakkan diri. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Dulu kita melakukan hal-hal yang jahat. Kita marah-marah dengan teriak-teriak, kita berbohong, kita malas, kita tidak mengerjakan tugas-tugas kita. Ya, dulu kehidupan kita seperti ini. Lalu Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, warna airnya berubah ya. Dulu kehidupan kita gelap, dulu kita melakukan dosa, sekarang kita sudah ditebus oleh Yesus ya.
oleh Yesus sehingga hidup kita berubah. Hidup kita tidak sama lagi. Nah, warna airnya sudah berubah. Demikian juga hidup kita harus berubah. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus, kita harus berubah dengan cara membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, melakukan perbuatan benar seperti tidak marah-marah, jujur, taat kepada orang tua, dan rajin. Yang terakhir, kita juga harus menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti murid-murid, ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, mereka juga memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Ya, belum percaya. Jadi sekarang hidup kita sudah berubah karena Yesus ada di dalam hati kita. Kita tidak lagi hidupnya gelap ya, tapi hidup kita sudah berubah karena Yesus mati dan bangkit bagi kita semua. Seperti tadi anak-anak lihat, awalnya hidup kita gelap, warnanya gelap, ya, hitam ya, karena kita banyak melakukan dosa. Tapi Yesus datang menyelamatkan kita. Dia bangkit sehingga hidup kita berubah karena Yesus mati dan bangkit bagi kita semua. Nah, anak-anak, airnya berubah ya menjadi putih dan bersih. Dulu kehidupan kita gelap, kemudian Yesus mati dan bangkit bagi kita semua. Hidup kita sudah berubah. Tuhan Yesus bangkit, kita mau percaya kepadanya, kita mau hidup dalam kebenarannya dengan setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia melakukan perbuatan yang benar, dan setia memberitakan Kristus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan mau datang menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih karena Tuhan Yesus bangkit, hidup kami berubah. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami sehingga kami boleh hidup dengan setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia melakukan perbuatan yang benar, dan setia memberitakan Kristus kepada orang lain. Hari ini juga kami bersyukur karena hari ini adalah hari memperingati Hari Kartini. Kami bersyukur untuk pahlawan yang telah Tuhan kirim sehingga kami juga boleh mengecam pendidikan yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Ibu bacakan satu ayat ya sebagai penutupan ya, di Roma 6 ayat 4. Demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke anak-anak, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita meresponi. Kita angkat satu lagu pujian, hanya ada satu Tuhan. Mengasihi aku hanya
Rian boleh memimpin doa. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hingga saat ini. Engkau telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Untuk kami beribadah bersama pada perayaan hari Kartini ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati segala aktivitas kami, segala kegiatan kami selanjutnya, dan yang membimbing kami satu persatu di dalam setiap kegiatan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, anak-anak, orang tua, dan para guru baptis Seling dan Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa bukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Mimpi
love to